wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Prodi Manajemen Universitas Pamulang, kelompok 3, dengan saya Miftah Huljana. Saya Muin Setiawan. Saya Raffi Oktapriando. Saya Lutfi Fajar. Ingin mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Bapak Jamaluddin SE. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menerangkan bab 5 tentang permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran adalah dua ketentuan yang secara bersamaan menggerakkan perekonomian. Yang dimaksud dengan permintaan yaitu sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibelikan untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat, harga, dan waktu tertentu di pasar. Jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan ada dua, yaitu permintaan absolut dan permintaan efektif. Yang dimaksud dengan permintaan absolut yaitu permintaan terhadap barang dan jasa secara umum dengan disertai atau tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli. Dan yang dimaksud dengan permintaan efektif yaitu permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membeli. Dengan menganggap faktor-faktor lain bersifat tetap, hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga suatu barang atau jasa menurun, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik. Dan sebaliknya, ketika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang. Hukum permintaan menjelaskan bahwa harga berpengaruh terhadap jumlah barang atau jasa yang diminta. Meski demikian, terdapat faktor-faktor yang berpengaruh. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama, yang mempengaruhi permintaan faktornya harga barang itu sendiri, yang dimana seperti yang telah dijelaskan pada hukum permintaan, harga barang atau jasa itu sendiri berpengaruh terhadap jumlah yang diminta. Yang kedua, pendapatan masyarakat. Pada barang normal, permintaan pendapatan akan meningkat jumlah barang atau jasa yang diminta. Namun pada barang inferior, misalnya nasi jagung, peningkatan pendapatan justru akan mengurangi jumlah barang atau jasa yang diminta. Yang ketiga yaitu identitas kebutuhan. Semakin penting barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan seseorang, maka jumlah permintaan akan semakin meningkat. Misalnya, permintaan payung di kala hujan akan lebih tinggi dibanding saat tidak hujan. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan jumlah barang yang diminta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkatan harga dan waktu tertentu. Hukum penawaran. Hukum penawaran berkebalikan dengan hukum permintaan. Peningkatan harga barang atau jasa akan menyebabkan penawaran tersebut meningkatkan, dan sebaliknya dengan asumsi faktor dianggap tetap. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Selain harga barang itu sendiri, beberapa faktor lain yang mempengaruhi permintaan adalah teknologi. Semakin mutakhir teknologi yang digunakan, maka produksi semakin efisien sehingga jumlah yang ditawarkan dapat ditingkatkan.
harapan akan harga di masa depan. Jika produsen dan produk memperkirakan bahwa harga akan naik di masa depan, maka penawaran saat ini akan dikurangi dan barang atau jasa ditimbun untuk dijual di masa depan, dengan harapan keuntungan yang diperoleh meningkat. Harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang naik, maka produsen cenderung akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Hal ini dikembalikan lagi pada hukum penawaran. Harga barang lain yang berkaitan. Apabila harga barang subsidi naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah dan sebaliknya. Sedangkan untuk barang komplemen dapat dinyatakan bahwa apabila harga barang komplemen naik, maka penawaran suatu barang berkurang atau sebaliknya. Harga faktor produksi. Kenaikan harga faktor produksi akan menyebabkan perusahaan memproduksi outputnya lebih sedikit dengan jumlah anggaran yang tetap, yang nantinya akan mengurangi laba perusahaan, sehingga produsen akan pindah ke industri lain dan mengakibatkan berkurangnya penawaran barang. Biaya produksi. Kenaikan harga input juga mempengaruhi biaya produksi. Bila biaya produksi meningkat, maka produsen akan mengurangi hasil produksinya. Berarti penawaran barang berkurang. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas bab 6 tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga jual, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah. Sedangkan untuk barang berharga jual tinggi, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Proses pembentukan perilaku konsumen. Perilaku konsumen dilakukan berdasarkan suatu proses sebelum dan sesudah seorang konsumen melakukan proses pembelian suatu barang maupun jasa. Dalam hal tersebut, seseorang pembeli akan melakukan penilaian yang kemudian pada akhirnya akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan atas pembelian barang atau jasa tersebut. Berikut beberapa tahapan pengambilan keputusan seorang konsumen. 1. Pengenalan masalah. Biasanya seorang konsumen melakukan pembelian atas dasar kebutuhan atau untuk menyelesaikan keperluan, masalah, dan kepentingan yang dihadapi. Jika tidak ada pengenalan masalah terlebih dahulu, maka konsumen juga tidak akan tahu produk mana yang harus dibeli. Kedua, pencarian informasi. Setelah mengetahui permasalahan yang dialami, maka pada saat itu seorang konsumen akan aktif mencari tahu tentang bagaimana cara penyelesaian masalahnya tersebut. Dalam mencari sumber atau informasi, seorang dapat melakukannya dari diri sendiri atau internal maupun dari orang lain atau eksternal, seperti masukan, sharing pengalaman, dan lain sebagainya. Ketiga, mengevaluasi alternatif. Setelah konsumen mendapatkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, maka hal selanjutnya yang akan dilakukan oleh konsumen tersebut adalah mengevaluasi segala alternatif keputusan maupun informasi yang diperoleh. Hal itulah yang menjadi landasan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Saya akan menjelaskan 3 faktor internal yang relevan terhadap proses pembuatan keputusan pembelian. 1. Motivasi. Merupakan suatu dorongan yang ada dalam diri manusia untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Persepsi. Merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. 3. Pembentukan sikap.
merupakan penilaian yang ada dalam diri seseorang yang mencerminkan sikap suka atau tidak suka seseorang akan hal tersebut. Proses pembentukan perilaku konsumen. Perilaku konsumen dilakukan berdasarkan suatu proses sebelum dan sesudah seseorang konsumen melakukan proses pembelian suatu barang maupun jasa. Dalam hal tersebut, seorang pembeli akan melakukan penilaian yang kemudian pada akhirnya akan mempengaruhi proses pengambilan keputusannya atas pembelian barang atau jasa tersebut. Berikut beberapa tahapan pengambilan keputusan seorang konsumen. 1. Pengenalan masalah. Biasanya seorang konsumen melakukan pembelian atas dasar kebutuhan atau untuk menyelesaikan keperluan, masalah, dan kepentingan yang dihadapi. Jika tidak ada pengenalan masalah terlebih dahulu, maka konsumen juga tidak akan tahu produk mana yang harus dibeli. 2. Pencarian informasi. Setelah mengetahui permasalahan yang dialami, maka pada saat itu seorang konsumen akan aktif mencari tahu tentang bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Dalam mencari sumber atau informasi, seseorang dapat melakukan dari diri sendiri atau internal maupun dari orang lain, seperti masukan, sharing pengalaman, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.